Oke bang, ini kasus Tiara Marlin dengan Haji Faisal awalnya. Ya, Tiara Marlin dengan Haji Faisal itu berawal sebenarnya dari live-nya Tiara Marlin. Tiara Marlin kan bikin live di Instagram dia, lalu mengundang animo lah gitu kan pada netizen, mempertanyakan pendapat Tiara Marlin tentang kasus yang bergulir antara Haji Faisal dengan Pak Dodi Sudrajat gitu. Namun pada saat dia live itu mungkin secara tidak sengaja dia menyebut-nyebut bahwa mungkin ya Gala itu bukan anaknya Bibi, mungkin gitu ya. Karena dia juga kan mendengar dari ceritanya Pak Dodi Sudrajat. Nah, mulai dari situlah berkembang seperti bola salju ya, berkembang di tengah masyarakat, akhirnya saling hujat dan saling caci lah antara mereka gitu sih. Kenapa nih, Mbak Marin kenapa berani banget gitu kalau ngomongin hal yang bukan di ranahnya gitu bang? Tiara Marlin itu kan sebenarnya awal-awalnya dia ada itikat baik ya, setelah dia mengakui ya bahwa live dia itu dianggap keliru lah oleh netizen gitu kan. Dia setelah mengakui dianggap keliru, lalu dia dengan itikat baik datang ke tempatnya Haji Faisal. Bicara pada Haji Faisal tadinya kan, setelah dia podcast dengan Pak Dodi Sudrajat dan keluarga, dia ini kan lalu akhirnya beritikat baik ingin mewawancara Pak Haji Faisal lagi kan gitu. Nah, setelah podcast itulah mulai berkembang, dia datang ke rumah Haji Faisal, handphonenya dirampas oleh si MI ya kan. Lalu si MI diduga ya mencuri video si Tiara Marlin yang sedang nangis ya kan, disebar luaskan, membuat Tiara Marlin itu benci. Akhirnya ya namanya cewek kalau benci kan gimana, berkembanglah cewek itu, akhirnya nalarnya dia yang positif hilang kan gitu, gara-gara tadi kesel gitu. Kok saya mau wawancara Haji Faisal untuk mendapatkan berita berimbang, kok malah jadi begini gitu loh. Ditambah lagi pihak ketiga yang makin memperuncing, ya udah miskomunikasi ini berkepanjangan dan akhirnya saling lapor kan gitu. Tapi sempat ketemu Haji Faisal kan? Sempat dia ketemu Haji Faisal sudah ini, cuman kan momen itu menjadi tidak kondusif ketika si MI ini, yang si calon kita laporin ini mencuri gambar atau video Tiara Marlin yang sedang menangis gitu loh. Itu pada saat dia mengantarkan sumbangan kepada Gala ya, untuk sumbangan donasi Gala itu lah gitu. Jadi akhirnya ya panjang lah ceritanya. Setelah melihat videonya, kok diunggah nih, sementara saya tidak boleh pakai handphone, kok katanya saya nggak boleh pakai handphone saya dirampas, kok tahu-tahu kok sekarang ada video saya nangis beredar dengan narasi-narasi seakan-akan saya mengakui kesalahan saya begini. Udahlah, namanya cewek kan, ribut sekalian sampai sekarang. Oh gitu. Jadi sebenarnya emang nggak ada niatan untuk minta maaf, itu kenapa bang? Loh, kalau minta maaf berkali-kali kan nggak penting juga gitu kan. Awalnya kan saya ceritakan tadi kronologisnya, Tiara Marlin itu kan udah minta maaf ya kan. Dia datangnya Haji Faisal membawa donasi, lalu HP-nya dirampas oleh MI, nggak boleh di shoot katanya kan. Ternyata MI mencuri gambarnya Tiara Marlin, lalu disebarkan, dikasih deskripsi negatif sehingga mencemarkan nama baik klien kami kan gitu. Nah, itu masuk lagi EW ya kan, si EW ini ya, wanita EW ini ya, si provokator ini ya kan, mencoba manas-manasin lagi. Masuk lagi si KH ini ya kan, manusia setengah mateng ya, laki-laki setengah mateng masuk ini, udah makin panjang lagi gitu loh kan. Si KH ini yang agak sedikit gini, tangannya keriting, kawan yang gini ya, kalau ngomong itu mulutnya mencong-mencong gitu, yang pocong lontong. Mulai dari situlah mereka panjang lebar gitu. Untuk mediasi kemarin Kak Tiara nggak datang, itu kenapa bang? Tiara bukan nggak datang, Tiara itu orang yang paling patuh kepada proses hukum. Bukan tidak datang Tiara Marlin itu, tidak diundang. Tetapi Dodi dengan Sandi Arifin dan rekan sebagai lawyernya
membuat narasi buruk seakan-akan klien kami tidak taat hukum. Maksudnya Faisal. Faisal dengan Sandi Arifin membuat narasi buruk pada saat mereka diwawancara, seakan-akan mereka itu diundang, kami juga diundang, lalu Tiara Marlin tidak datang, padahal tidak ada yang diundang kok, gitu loh. Makanya saya bilang kemarin, Haji Faisal ini datangnya ke Polres Depok, saya rasa bukan undangan mediasi, tapi mencoba mencari bukti baru agar terpenuhi unsurnya, agar Tiara Marlin bisa menjadi tersangka segera. Kan saya udah bilang, percuma Haji Faisal, kamu panggil jangankan Sandi Arifin ya, Sandi yang mencari bukti baru agar terpenuhi unsurnya, agar Tiara Marlin bisa menjadi tersangka segera. Kan saya udah bilang, percuma Haji Faisal, kamu panggil jangankan Sandi Arifin ya, Sandi yang lainnya kamu panggil, nggak bakal tembus itu. Saya bilang ini, justru kamu tuh secara tidak sadar, kamu tuh lagi digiring nih untuk ke jurang nih, gitu loh, lagi digiring untuk ke jurang. Kenapa? Kamu terus digosok-gosok agar kamu tuh mencari bukti baru. Ingat ya, saya sudah bilang, laporan kalian itu cacat hukum. Yang satu. Yang kedua, kalau kami ingin lapor balik bisa saja, tapi kami masih mengedepankan apa? Kemanusiaan, ya kan? Coba lihat, mensreanya, dibuktikannya bagaimana? Mensreanya, niat jahatnya si Tiara Marlin. Dibuktikannya bagaimana? Dengan cara apa? Dibuktikannya. Karena ini undang-undang ITE dan undang-undang ITE pun dicampur dengan KUHP, pidana umum. Gitu. Lalu aktus reusnya mau dibuktikan dengan cara apa? Perbuatan si Tiara Marlin. Apakah ada perbuatan Tiara Marlin yang merugikan Haji Faisal? Gitu. Mungkin pencemaran nama baiknya tuh. Nama baik siapa? Haji Faisal itu siapa? Apalagi sekarang Dodi bilang mau tes DNA. Haji Faisal buktikan dulu DNA-nya dia. Apakah dia tuh kakeknya si Gala? Kalau dia bukan kakeknya Gala, jangan marah lah. Sekarang Dodi lagi ngajukan tes DNA loh. Buktikan dulu itu. Dia jangan sembarang marah sana, sembarang marah sini. Kalau kakek yang baik ya Haji Faisal, Anda tuh di rumah tidak menerima wartawan untuk diwawancara. Justru Anda sendiri yang bikin rame gaduh nih masalah ini. Setiap wartawan mungkin sengaja Anda panggil. Sekarang ini ya kan, wartawan semua disuruh meliput dia di tokonya, toko kainnya dia Tanah Abang. Dia lagi begini diliput. Dia lagi begitu diliput. Ini mau jadi artis apa menyelamatin cucu Haji Faisal? Gitu loh, ha? Jadi Sandi Arifin juga nih kadang-kadang juga saya bilang nih gimana ya rekan saya yang satu ini? Kok membuat narasi seakan-akan klien kami Tiara Marlin tidak taat dengan hukum gitu. Makanya saya bilang Sandi Arifin jangan paksakan. Kamu tuh udah gak mampu lawan saya Sandi Arifin. Gitu loh, kamu itu nggak bakal mampu lawan saya Sandi Arifin, karena kamu tuh udah berapa bulan ini nggak bisa menjarakan Tiara Marlin. Kamu bawa bukti baru lagi, locus delictinya, tempus delictinya akan saya permasalahkan nanti. Ingat ya, locus delictinya, tempus delicti, locus standi, legal standingnya akan saya permasalahkan semua. Kan saya sudah bilang sama kamu Sandi Arifin ya, jangan masukkan klien kamu ke jurang. Kamu dapat pujian dari masyarakat, kamu bilang pengacara hebat, tapi bagi saya 0%. Gitu loh, selama kamu tidak bisa menjarakan klien saya, kamu 0. Sandi Arifin, kamu 0. Ya. Nah, saya juga sudah memberikan semua somasi kepada pihak-pihak, termasuk si Emma Waroka ya. MI Marisa Ica, somasi saya sudah saya pertegas ya sekarang di media, harus dipertegas karena somasi itu memang untuk mereka ya. Haji Faisal, lalu salah satu rekan kami Rasman Arif Nasution itu juga saya somasi. Isi somasinya mereka berempat harus minta maaf kepada Tiara Marlin karena laporannya tidak masuk. Bung Dr. Rasman Nasution, saya perjelas lagi, Anda belum bisa menjarakan Tiara Marlin. Artinya unsur pasal 220 KUHP dan unsur pasal 242 KUHP termaktub di dalam situ dan Anda diduga melanggar. Siap-siap Rasman, kita akan bertemu di satu pertarungan yang lumayan ini, oke? Bung Rasman. Oke, saya tunggu nyali Anda, Rasman Nasution, dokter hebat ya. Anda telah diduga ya, telah membuat berita negatif tentang klien saya dan dengan menyebutkan nama klien saya dengan secara gamblang, dengan jumawanya Anda menyebut, padahal situ undang-undang pers tidak boleh menyebutkan nama kalau belum
ada bukti otentik. Tapi Anda udah jumawa ya. Kita tunggu nanti Rasman ya. Saya tunggu Anda.